Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KPI, kembali lagi bersama saya Uliana Mifah dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita kembali lagi di Bincang Pagi edisi ke-171 spesial Ramadan dengan tema Sadar Digital, Puasa Fisik versus Puasa Jempol. Nah, di era sekarang mungkin kita sudah bisa menahan haus dan lapar ya teman-teman. Tapi apakah kita juga bisa menahan komentar pedas, jempol yang cepat banget ya nge-share-nya itu? Nah, untuk membahas hal ini kita sudah kedatangan narasumber yang super istimewa banget, yaitu Bapak Dr. Ahmad Saifuddin, SPDI MPDI. Nah, langsung aja yuk kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih banget ya Bapak sudah hadir di acara Bincang Pagi hari ini. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah mengundang. Iya Bapak. Gimana nih Mbak kabarnya dan juga aktivitas akhir-akhir ini? Ya, alhamdulillah selama puasa ini sehat dan aktivitas keseharian masih mengajar di Universitas Islam Nahdlatul Ulama di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik Bapak, menurut Bapak Ramadan tahun ini tuh kerasa berbeda nggak Pak dari tahun-tahun sebelumnya? Oh ya, karena memang Ramadan dari tahun ke tahun selalu istimewa. Ya, apalagi hari ini eranya sudah serba digital, sehingga puasanya juga harus lebih berat dalam menahan diri ketika bermain medsos ya. Betul, berarti serasa berbeda ya Bapak yang tadi itu. Nah, kali ini kan kita bakal ngebahas tentang sadar digital nih Bapak. Yeah. Nah, kalau kita bicara soal puasa dalam Islam, selama ini kan kita tahunya cuma untuk menahan lapar dan juga haus. Betul. Nah, tapi sebenarnya apakah nilai-nilai puasa itu juga berlaku untuk perlakuan kita di dunia digital Pak? Dan gimana sih pandangan Islam soal hal itu? Iya, ya betul sekali. Karena memang definisi puasa itu sebenarnya kan al-imsak ya, atau menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Kalau dalam fikih klasik biasanya yang dicontohkan adalah makan, minum, dan juga berhubungan intim bagi suami istri. Akan tetapi karena sekali lagi hari ini kita masuk era digital, era society 5.0, mau tidak mau kita juga harus bisa menahan diri ketika kita bermain media sosial. Karena apa yang kita ucapkan sekarang itu sudah direpresentasikan dengan alat komunikasi. Makanya harus tetap waspada, harus tetap menjaga diri ketika kita bermain konten media sosial. Oke, nah Pak, belakang ini kan juga sering muncul ya istilah jempol dosa. Nah, kedengarannya tuh emang relate banget ya untuk kita sehari-hari ini. Iya, betul. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan jempol dosa di era media sosial sekarang, Pak? Oke, jempol dosa itu mungkin istilah untuk menggantikan yang selama ini kita komunikasi menggunakan lisan. Karena eranya digital, kemudian fungsi lisan itu berganti menjadi tulisan. Makanya ketika kita berkomunikasi, entah itu lisan maupun tulisan, maka kita harus tetap menghindari diri dari hal-hal yang tidak sesuai dengan norma, baik norma tradisi sosial, terutama norma agama, karena itu nanti akan berefek kepada dosa. Sehingga apapun yang kita lakukan ketika kita memegang HP, smartphone, ya, karena itu alat untuk komunikasi, maka kita perlu untuk berhati-hati supaya tidak melakukan jempol dosa tadi. Kendalikan jempol kita sama dengan cara mengendalikan lisan kita. Berarti sekedar nge-like atau nge-share itu termasuk juga dosa ya Pak? Iya, betul, karena itu punya efeknya ya. Karena kan share, like ya, itu kan juga perlu harus kita lakukan secara kritis supaya tidak menimbulkan efek yang negatif. Oke, jadi buat Sobat KPI yang lagi di rumah tetap waspada ya dengan di era sekarang untuk sosial media, untuk nge-like postingan yang negatif itu perlu kita lebih waspada lagi. Iya, betul. Nah, yang menariknya nih Pak, di bulan Ramadan sekarang ini kan banyak banget ya konten negatif, terus juga akhir-akhir ini banyak debat panas nih Pak. Bahkan sering juga saling serang ya di media sosial nih. Menurut Pak Saifuddin, kenapa fenomena ini bisa terjadi? Ya, kalau kita lihat fenomena di bulan Ramadan, kenapa kesannya
saling serang di dunia digital itu semakin meningkat, ya mungkin salah satunya karena ketahanan fisik kita menurun. Ketahanan fisik akan berakibat pada sisi emosional kita, sehingga ketika kita melihat konten atau melihat informasi di media sosial, karena daya fisik kita lemah, kemudian memicu emosi yang tidak stabil. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, bisa juga karena memang kompetensi kita ketika bermain media sosial misalnya, itu kadang kurang cakap ya dalam hal literasi digital. Jadi kita tidak punya daya kritis, kita tidak punya filter, tidak punya kemampuan untuk memvalidasi informasi, sehingga dengan gampangnya kemudian kita main share, membagikan informasi yang belum tentu itu benar. Karena kadang kan kita lebih percaya kepada isu yang viral tanpa melihat apakah itu fakta atau hoax atau malah itu kabar palsu misalnya. Nah, itu kan harus kita pilah. Jadi informasinya benar-benar valid, baru bisa kita bagikan. Oke, Pak. Nah, tapi kan kita juga sering ngerasa, kita kan cuma nonton aja atau cuma nge-share aja nih, Pak. Pertanyaannya tuh, sikap cuma ini tuh bisa juga berdampak nggak sih, Pak, untuk moral, bahkan juga secara hukum? Iya, ya sekarang itu kita semuanya kan ada batasan, ya, batasan etis dan batasan yuridis. Batasan etis itu berarti terkait dengan norma. Ketika kita berkomunikasi melalui media sosial, tentu kita tetap harus memperhatikan etika-etika yang harus dijaga. Dan norma yuridis, salah-salah ketika kita tidak hati-hati, justru nanti kita akan ya bersangkut dengan masalah hukum. Ya, karena kan sekarang ada undang-undang ITE misalnya, ketika kita membagikan hal-hal yang dianggap misalnya berkaitan dengan pornografi atau mungkin tadi menyebarkan informasi palsu misalnya, nah itu kan bisa terkena undang-undang ITE. Oke, baik Pak. Kalau tadi kita sudah bahas tentang sadar digital ya Pak. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang realitanya pada Gen Z yang sering scroll, share juga ya Pak ya. Tapi setelah iklan satu ini. Nah, buat Sobat KPI, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. makanan sampai dengan daster juga. Nah ini yang kemudian menjadikan kita semua prihatin. Maka sungai yang membelah yang kebetulan airnya jernih, bebatuan bagus, maka kita sudah bertekad menjadikan kita ini punya program namanya Pak Ketum KKB. KKB itu Kali Kita Bersih.
kembali lagi bersama saya Uliana Umifah dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Baik. Nah, jadi gini Pak, di zaman sekarang kan tadi Bapak juga sudah menyinggung tentang hoax yang lebih cepat menyebar daripada fakta. Betul. Dalam perspektif fikih Islam itu sebenarnya bagaimana sih Pak hukumnya ketika kita tuh ikut menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya? Ya. Oke, kalau di dalam Islam sudah jelas ya. Di dalam Al-Qur'an itu kita diajarkan sebelum sharing kita harus saring dulu. Jadi saring dulu baru sharing ya. Jadi saring sebelum sharing. Karena apa? Ada istilah ketika kita mau membagikan informasi, maka yang perlu kita lakukan adalah tabayyun ya, fatabayyanu. Harus diklarifikasi apakah informasi tersebut benar apa tidak, valid atau tidak, sumbernya apakah bisa dipertanggungjawabkan. Nah, baru bisa kita share. Sebelum itu dilakukan, maka kita harus hati-hati. Karena hari ini media sosial itu menampung informasi yang serba sumir. Antara salah dan benar itu mengambang dan abu-abu. Nah, inilah nalar kritis kita yang diuji. Sehingga ketika mau sharing, harus saring terlebih dahulu. Tapi bagaimana dengan informasi yang ternyata kita di-prank tuh Pak? Katanya di awalnya seperti ini, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Jadi kan kita ikut menyebarkan kehoaksan itu Pak. Iya, betul. Ya, inilah pentingnya ketika kita melacak ya informasi itu dari sumber yang jelas. Karena konten-konten sekarang itu kan kadang hanya mengejar rating. Ya, mengejar supaya viral, kemudian dampak ya, income secara ekonomi nanti masuk kepada yang punya akun misalnya. Nah, termasuk tadi misalnya prank ya, terus roasting. Sebenarnya roasting itu diperbolehkan kalau memang memenuhi tadi ada adab ya, ada etikanya. Yang di roasting itu apakah benar-benar sudah siap dan sudah mau ya ketika dibuka misalnya dibuka. Kalau roasting biasanya kan tidak jauh-jauh dari misalnya aib ya. Nah, itu kan nanti bisa diangkat sebagai konten. Nah, makanya seperti prank itu juga kita perlu waspada ya, karena prank itu kan sebenarnya kan bukan realita yang sebenarnya. Betul Pak. Tapi seakan-akan pada saat itu realitanya. Iya, betul. Makanya itulah pentingnya kita tadi ya saring dulu baru kita sharing. Nah, ngomong-ngomong soal ngerosting Pak, ngerosting terus prank, itu kan memang hiburan ya Pak ya. Iya, betul. Tapi kalau itu dilakukan di bulan Ramadan, apakah ada batasan etika yang perlu kita pertimbangkan supaya bisa masuk ke supaya bisa nggak masuk ke kategori pelanggaran Pak? Iya, betul. Ya, karena tadi sekali lagi semua itu kan ada etika ya, ada tata caranya. Tadi misalnya kita membuat konten yang melibatkan misalnya merosting seseorang. Nah, kita perlu untuk riset dulu, kita perlu melihat latar belakang dari orang tersebut. Kemudian kita konfirmasi, misalnya kita roasting bagian ini kira-kira diterima apa tidak. Karena kan terkadang ada orang yang di roasting kadang tidak menerima. Betul, karena itu bukan bagian dari tadi ya fakta yang ada di dalam orang tersebut. Berarti harus dikonfirmasi ulang ya Pak ya. Betul. Nah, mengenai engagement tadi ya Pak ya, kan di era sekarang itu pasti kebanyakan orang mencari viewers, mencari uang dengan cara hal itu ya Pak ya. Tapi bagaimana soal konten yang berlabel dakwah Pak? Jadi kita kan nggak bisa bedain ya mana yang beneran dakwah digital dan mana yang hanya sekedar numpang tren aja. Ya, betul. Ya, mengenai fungsi dari alat teknologi, terutama teknologi digital, memang sekarang bisa kita gunakan sebagai alat dakwah. Ya, tapi juga kita perlu hati-hati karena tidak semua konten dakwah itu juga bersumber dari orang yang memiliki otoritas ya secara keilmuan untuk ngomong agama. Nah, sehingga ketika kita mengakses konten-konten dakwah, pastikan sumber yang
menginformasikan itu secara agama itu memang benar-benar mumpuni. Karena bahayanya ketika kita hanya bersandar kepada konten dakwah yang tidak jelas sumbernya, tidak jelas ketika misalnya di dalam konten itu narasumbernya tidak jelas. Nah, salah-salah kita bisa keliru dalam menyikapi dari apa yang diajarkan oleh sang ustadz atau narasumber tersebut. Sehingga sekali lagi sanad apalagi dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, tradisi NU, sanad keilmuan itu penting. Kita boleh berguru kepada siapapun, tetapi pastikan sanadnya itu tidak terputus. Termasuk ketika kita bermedia sosial. Karena sekarang banyak juga kiai-kiai, banyak juga Gus ulama-ulama muda NU yang juga memanfaatkan media sosial. Betul, Pak. Ya. Oke Pak, ini kita jeda sebentar, nanti kita lanjut lagi. Nah buat Sobat KPI, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Selamat datang di Unisnu Jepara, tempat di mana mimpi, inovasi, dan masa depan bertemu. Sebagai universitas terkemuka, kami bangga menjadi rumah bagi generasi muda unggul yang siap menjadi agen perubahan dan berdaya saing global. Kami Unisnu Jepara berkomitmen untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dalam rangka untuk menjadikan mahasiswa kita memiliki kreativitas dan inovasi dalam rangka merespon tantangan Indonesia ke depan. Seluruh kegiatan universitas ini tentu ditujukan agar mahasiswa menjadi manusia-manusia yang unggul di masa yang akan datang. Percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang teori, tetapi juga pengayaan pengalaman praktis. Kehidupan kampus yang dinamis dilengkapi fasilitas modern dan pemanfaatan teknologi informasi yang lengkap, memastikan mahasiswa untuk berkembang secara akademik, sosial, dan emosional. Menjadi mahasiswa Unisnu memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar dunia baru, bertemu dengan orang-orang baru dan menambah pengetahuan. Unisnu akan menjadi langkah awal saya untuk mencapai tujuan dan harapan yang besar. Unisnu Jepara menawarkan beragam program studi unggulan yang terakreditasi dengan dosen dan dukungan fasilitas yang memadai kegiatan belajar mahasiswa untuk menggali potensi dan meraih impian mereka. Here, I did not only learn about the science and management, but also about myself. I meet people, friends here with a similar interest and found a courage to pursue a big dreams. I believe Unisnu will be my first step to realize my big dreams and help me in achieving my life goals. Dengan visi dan misi yang jelas,
Kami tidak hanya mencetak lulusan berkualitas, tetapi juga membangun masa depan cemerlang dan berdaya saing internasional. Unisnu Jepara, cendekia dan berakhlakul karimah. Kembali lagi bersama saya Uliana Mifah dalam acara Bincang Pagi. Pagi-pagi pasti happy bersama Prodi KPI. Baik Bapak, kita melanjutkan obrolan tadi ya Pak ya. Ini mengenai solusi digital detox dan juga literasi iman Pak. Nah, tanpa kita kan zaman sekarang nggak bisa banget ya Pak untuk menghilang dari sosial media. Nah, tapi kira-kira langkah apa yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga etika digital selama Ramadan ini Pak? Ya, betul sekali, karena memang eranya media digital, mustahil sekarang kita lepas dari dunia digital. Apalagi bagi Gen Z, ya. Gen Z itu pasti digital natif. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu di sampingnya itu pasti ada smartphone. Ya, kalau tidak makan mungkin betah, tapi kalau puasa media sosial itu yang lebih susah. Nah, makanya dalam Ramadan ini kita perlu membatasi akses. Ketika kita mengakses konten-konten yang ada di media digital, itu pastikan konten itu positif, ya, dan memberi dampak yang baik bagi kita dan juga baik bagi lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kedua, ketika kita mustahil untuk lari atau mungkin sama sekali tidak menggunakan media digital, berarti yang bisa kita lakukan adalah menggunakan media digital ya untuk kepentingan yang lebih maslahah, yang lebih baik. Misalnya tadi kita gunakan media digital itu atau media sosial ya terutama bukan hanya untuk posting atau mungkin mengunggah story yang hanya urusannya terhadap pribadi kita, tapi mungkin ya boleh sesekali kita memposting konten-konten yang bernuansa agama misalnya, bernuansa dakwah tadi misalnya, sehingga teknologi bisa kita manfaatkan sebagai instrumen untuk memberi kebaikan untuk masyarakat yang luas. Oke, jadi kalau kita seenggaknya nggak bisa menghilang, tapi seenggaknya kita bisa memberikan hal yang baik ya Pak ya. Betul. Nah, mengenai puasa media sosial Pak, ini kan sudah banyak banget ya diperbincangin ya Pak. Menurut Bapak Saifuddin, apakah ini perlu dilakukan? Dan kalau iya pun, bagaimana konsep yang bisa kita lakukan Pak? Oke, ya betul. Secara definitif tadi kan makna puasa itu kan al-imsak ya, menahan. Nah, termasuk menahan diri dari tadi godaan untuk bermain media digital atau media sosial, justru durasinya itu lebih panjang daripada aktivitas-aktivitas lain yang di bulan Ramadan ini sebenarnya lebih bermanfaat. Misalnya, apakah kita punya target misalnya di bulan puasa ini yang biasanya durasi kita pegang smartphone misalnya dalam sehari itu 2 jam, kemudian sedikit demi sedikit kita batasi misalnya, kemudian durasi waktu yang biasanya kita gunakan untuk bermain media sosial kita gunakan untuk aktivitas lain yang bisa memperbanyak pahala di bulan Ramadan. Itu salah satu cara ya, salah satu cara supaya kita tetap bisa bijak dalam bermedia sosial. Oke, berarti kita harus membatasi diri ya Pak ya, harus betul. tegas dengan diri untuk puasa media sosial ya Pak ya. Ya. Nah, perubahan perilaku digital kan nggak bisa cuma jadi urusan pribadi aja Pak ya. Seberapa besar sih peran kampus dan juga komunitas dalam membentuk budaya digital yang lebih beretika di kalangan mahasiswa? Peran kampus tentu sangat besar ya kontribusinya. Karena di dalam kampus itu kan
kita sedang dididik untuk menjadi manusia yang kritis, manusia yang relatif terbuka terhadap berbagai macam pemikiran, sehingga ketika kita menggunakan media sosial itu juga perlu untuk menjadi manusia yang lebih toleran. Jangan sampai apa yang kita share, apa yang kita bagikan hanya karena itu sesuai dengan kepentingan kita saja, itu baru yang kita bagikan. Sementara informasi atau mungkin konten-konten yang tidak sesuai dengan kelompok kita kemudian kita sembunyikan, itu kan tidak adil. Makanya kampus itu menurut saya sangat penting ya dalam menanamkan mahasiswanya untuk cakap literasi digital, sehingga selain kampus juga sebenarnya masih banyak elemen yang bisa berperan, misalnya tadi komunitas kemudian lingkungan sekitar kita, misalnya kita punya tadi circle misalnya circle orang-orang yang biasa kita ajak misalnya untuk melakukan gerakan yang punya kontribusi di ranah masyarakat misalnya. Nah, itu kan berarti mereka juga bisa berpengaruh terhadap kita dalam bermain media sosial. Dan sekali lagi, terkadang kita ini ketika menjadi misalnya dalam tanda kutip korban dalam menggunakan media sosial, kemudian misalnya kemudian beririsan atau kemudian tersandung masalah hukum, biasanya yang disalahkan itu ansih adalah penggunanya. Sementara produsen atau mungkin pembuat platform, terutama misalnya yang memproduksi platform-platform digital tertentu, itu seringkali peranannya dan kontribusinya itu diabaikan. Padahal itu kan bukan melulu dari salah penggunanya, karena kita menggunakan media sosial atau platform tertentu itu kan karena ada yang memproduksi. Nah, harusnya kita perlu proporsional jadi kalangan atau institusi yang memproduksi platform media sosial itu juga perlu diatur supaya mereka punya tanggung jawab ketika ada kesalahan, ketika platformnya misalnya disalahgunakan, seperti itu. Oke, jadi harus ada peraturan-peraturan dalam platform itu ya Pak? Iya, betul. Nah, oke Pak, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir. Nah, kalau Ramadan tahun ini bisa menjadi perubahan, nah komitmen apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sekarang dalam menyikapi penggunaan media sosial mereka ke depannya Pak? Ya, oke. Jadi ketika sekarang kita sedang menjalankan ibadah puasa dan mustahil kita lepas dari gawai, dari smartphone, maka yang pertama pastikan gunakan gawai atau smartphone kita untuk hal-hal yang positif, supaya nanti apa yang kita share, apa yang kita posting itu memberi dampak terhadap masyarakat luas. Kemudian yang kedua, pastikan konten yang kita akses itu memiliki daya atau memiliki kadar untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekarang di dunia media sosial yang semakin marak, hari ini ketika kita mau ngaji misalnya, tidak cukup ngaji secara fisik yang durasinya terbatas, kita bisa memanfaatkan gawai dan media sosial kita untuk mengakses konten-konten religi yang bermanfaat. Dan yang ketiga, batasi pemanfaatan gawai yang kurang produktif. Mari kita seimbangkan secara proporsional antara bermain media sosial dan juga menggunakan media sosial untuk aspek-aspek yang lebih edukatif, sehingga kita menjadi manusia yang terdidik dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak ya Bapak atas sama-sama. ilmu dan juga motivasinya pada hari ini. Buat Sobat KPI juga terima kasih sudah menyaksikan tayangan pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah dan perbuatan. Saya Ulian Omifah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.